Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur GTK Madrasah, Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina GTK MTS. Yang kami hormati Kepala Man 1 Bojonegoro sekaligus narasumber kita pada siang hari ini, Bapak M. Saifuddin Yulianto MAG. Yang kami hormati Ketua Panitia ISO 4 beserta tim panitia, serta Bapak Ibu yang hadir pada Zoom di siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada acara Zoom siang hari ini dengan penuh semangat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tanpa menunggu lama lagi, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu Praktik Baik Metaverse, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembukaan acara sekaligus pemaparan dari keynote speaker. Yang keempat, Best Practice Metaverse. Dan kelima, doa penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak yang bertugas, Pak Hos Sarif, dimohon untuk mempersiapkan. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah, Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Saya hormati sahabat saya Dr. M. Lutfillah, MAG, saya MA. Terima kasih Pak Lutfillah. Yang saya hormati Pak Dr. Suitman, sahabat saya. Ini penggerak Metaverse Indonesia. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Ainur Rafiq, Kasubdit, Direktur GTK Madrasah.
Saya hormati seluruh sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, teman-teman guru. Di sini ada Pak Syafruddin Wilianto, ada Wulida Laili dari Bojonegoro, Ira Wirda, banyak sekali teman-teman penggerak literasi di bidang metaverse. Tentu saya dari Direktorat GTK Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, mengucapkan selamat dan sukses selalu. Teman-teman sekalian selalu menyapa guru, menghadirkan berbagai inovasi-inovasi kebaruan dalam proses pembelajaran menyapa anak bangsa di seluruh Indonesia. Saya pikir ini penting sekali bahwa guru adalah tonggak dan pilar peradaban manusia sejak dari zaman Yunani dan zaman peradaban Cina, Jepang, Mesir, Arab dan sebagainya, dan Indonesia. Saya pikir peran guru sebagai jembatan peradaban dan pembangun peradaban tak diragukan lagi. Di era pasca corona atau di era society 5.0 hari ini, ya tentu setelah learning recovery kita mengalami learning loss yang panjang kurang lebih 2 tahun. Guru-guru kita selalu menyapa generasi milenial dengan cara-cara baru. Dan saya pikir dari berbagai literatur yang kita baca bahwa teman-teman sekalian, yang saya bayangkan adalah saya senang sekali dengan Pak Dr. Sidman, Pak Lutfila dan semuanya, dan Pak Dr. Enor Rafiq yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya inovasi-inovasi pembaruan dalam proses pembelajaran. Saya pikir ini salah satu ciri daripada Society 5.0, masyarakat 5.0, adalah manusia selalu kemajuan teknologi itu sejatinya mempermudah kehidupan kita. Jadi kemajuan kecanggihan teknologi IT sejatinya juga memberi dampak maslahat kepada pembelajaran kita pada hari ini. Saya pikir itu yang menjadi semangat sehingga Pak Dr. Sidman, Pak Enor Rafiq, Pak Lutfillah terus mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan fitur-fitur teknologi untuk kemajuan pembelajaran kita. Salah satu yang sangat di ini adalah yaitu proses metaverse ini, dan saya pikir dari Direktorat GTK dan Dr. Sidman sudah terus-menerus melakukan sesuatu untuk mengupdate keilmuan kita hari ini. Saya pikir dulu-dulu kita sudah mengenal robotic teacher, guru-guru itu atau dosen itu digantikan oleh robot, dan hari ini sudah lebih canggih lagi, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu kita hari ini sudah melihat kecanggihan artificial intelligence, apalagi OpenAI, GPT itu dengan hitungan menit, tidak cukup 1 menit kita bisa merumuskan pidato. Bahkan hari ini artificial intelligence diprediksikan lebih tidak cukup dari 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 2030, artificial intelligence akan betul-betul menggantikan peranan guru dan mungkin juga peranan dosen ke depan. Tetapi jangan lupa peranan guru itu ada 2, tugas utama guru 2. Pertama, mentransmisikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Mungkin tugas yang pertama ini bisa artificial intelligence, kecerdasan buatan Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, atau media-media sosial lainnya bisa menjadi sarana atau instrumen kita untuk mentransmisikan, mendiseminasikan keilmuan kita kepada peserta didik, siswa dan siswi dan mahasiswa. Tetapi tugas guru yang kedua yang paling utama adalah membentuk karakter baik siswa. Membentuk karakter baik siswa sekali lagi tentu tidak akan digantikan oleh artificial intelligence, tidak bisa digantikan oleh metaverse, tidak bisa digantikan oleh oleh robot dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya satu-satunya cara adalah guru mengupdating keilmuannya, guru menambah pengetahuannya, dan insya Allah metaverse ini, artificial intelligence ini akan menambah kecakapan siswa
siswi kita akan menambah bobot proses pembelajaran kita di madrasah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya pikir karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu hal yang kedua yang saya sampaikan pada sambutan ini adalah hari ini kita mengalami disparitas kualitas pembelajaran di Indonesia. Daerah-daerah yang tidak jauh dari sinyal, daerah-daerah 3T, daerah perbatasan tentu mengalami disparitas kualitas pembelajaran di kelas-kelas di madrasah kita. Tetapi dengan adanya metaverse ini, mudah-mudahan disparitas kualitas ini bisa kita jembatani ke depan. Seperti ini Pak Lutfillah, Pak Dr. Syidman, Pak Anur Rafiq, terima kasih. Saya lagi bersama dengan Pak Dirjen di satu kesempatan, beliau lagi sedang pidato, jadi saya harus menggantikan beliau. Terima kasih, salam hangat dari Pak Dirjen, Profesor Dr. Ali Amrani kepada seluruh teman-teman. Pak Nur, terima kasih. Terima kasih tentu juga mewakili Gus Yakut Khalil Qomas, sampai beliau adalah seorang menteri yang selalu berpihak kepada guru, kesejahteraan guru dan kompetensi guru kita. Tentu beliau selalu berkomitmen dan memberi pesan khusus kepada saya untuk memberikan perhatian lebih terhadap guru-guru kita. Wallahu minkum, selamat Pak Dr. Anur Rafiq, semuanya sukses selalu, dan saya sangat jempol dengan inisiasi Pak Syidman ini dan Pak Lutfillah untuk terus menghadirkan proses-proses pembelajaran yang baik dan inovatif di madrasah kita. Wallahu minkum, Allahumma bil aqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Yuk, sorry ya, moderator. Izin ya. Pak, terima siap, kasih. Pak Direktur, siap. Yuk. Terima kasih banyak atas sambutannya dan pemberian semangat kepada kita semua tenaga pendidik untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Baiklah Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pada siang hari ini mari kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu Best Practice Metaverse oleh Bapak Saifuddin, Muhammad Saifuddin, Kepala MAN 1 Bojonegoro. Sebelumnya saya perkenankanlah saya untuk membacakan sedikit. Oh sebentar, mohon maaf, sebelum ke best practice kita minta dulu kepada Bapak Ainur Rafiq yang hadir juga pada siang hari ini untuk memberikan sepatah dan 2 patah kata agar kita lebih bersemangat tentunya dalam kegiatan siang hari ini. Kepada Bapak Ainur Rafiq kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik? Baik Pak. Oke, Pak. Bagus. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur GPK, yang kami hormati Ketua Panitia, yang kami hormati narasumber, yang kami hormati para panitia yang bertugas pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam ruang maya ini. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami sangat berbangga dengan konsistensi teman-teman semua yang hadir di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nanti akan melihat apa yang akan dipresentasikan oleh Pak Saifuddin. Apakah hari ini, per Februari ini, sudah ada perkembangan yang cukup signifikan dibanding dengan bulan November kemarin ya, di bulan November itu, terutama terkait dengan umbo rampe untuk pemanfaatan teknologi metaverse. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa AI itu adalah inti dari metaverse. Metaverse itu intinya adalah AI. Nah, oleh karena itu nanti yang akan disampaikan oleh Pak Saifuddin, saya akan memperhatikan apakah sudah ada perubahan ya semacam setengah move on lah dari Zoom ke Metaverse ya. Karena memang kelihatannya kawan-kawan masih mengalami kesulitan untuk move on ini, barangkali terkait dengan umbo rampenya atau sarana dan prasarana yang belum memungkinkan untuk move on ke Metaverse. Karena dengan adanya metaverse ini, improvisasi kita, inovasi kita akan jauh lebih
dibanding dengan link Zoom meeting ini. Karena nanti teman-teman akan bisa melanglang buana, terutama ke dunia 3 dimensi. Barangkali itu dari saya tidak banyak. Saya akan melihat apa yang di best practice-nya itu seperti apa, apakah sudah ada perubahan dari yang kemarin kita laksanakan ISO yang ke-3 kemarin ya. Bagaimana perkembangannya terutama terkait dengan umur rampe yang ada di MAN 1 Bojonegoro. Barangkali itu dari saya Mbak Wulida dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ainur yang selalu membersamai kita pada setiap gerakan kita ini. Jadi penyemangat buat kita untuk terus berkembang dan maju dalam teknologi, terutama bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini siang hari ini. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu yang kita tunggu, Best Practice Metaverse, yang hari ini kita mengundang narasumber dari Kepala MAN 1 Bojonegoro, yaitu Bapak M. Saifuddin Yulianto. Sebelumnya saya perkenalkanlah saya untuk membacakan sedikit tentang Bapak M. Saifuddin ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala MAN 1 Bojonegoro. Beliau sudah menjabat sejak tahun 2016. Sebelumnya beliau juga menjabat menjadi Kepala MAN 1 Tuban, dan di bawah kepemimpinannya di MAN 1 Bojonegoro dapat bertransformasi madrasahnya pada juaranya dan berhasil menjadi MAN 1 Bojonegoro sebagai salah satu pelopor dan garda terdepan madrasah Metaverse. Ini adalah salah satu pionir juga madrasah Metaverse dalam Kementerian Agama terutama. Baiklah, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Saifuddin Yulianto dari MAN 1 Bojonegoro untuk melanjutkan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Bu Wulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Zain, MAG, selaku Direktur GTK Madrasah. Yang kami hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq, selaku Kasubdit GTK Madrasah. Bapak Ibu Panitia yang kami hormati dan selalu membimbing kami dalam perjalanan. Maaf Pak Saifuddin, ke unmute itu Pak, bisa dibuka suaranya Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kali ini dengan bimbingan teman-teman, kemudian arahan dari Bapak-Bapak pimpinan, alhamdulillah MAN 1 Bojonegoro telah siap untuk Go Metaverse. Ini kita mulai pada ISO yang kedua di Jakarta, kemudian ditindaklanjuti pada ISO yang ketiga, dan insya Allah nanti pada ISO yang keempat kita sudah ada perubahan-perubahan yang cukup berarti lah kita semua. Hari ini kita sedang merancang ruang meeting yang kita tempat kemarin untuk lebih bersahabat dan lebih bagus untuk digunakan sebagai ruang yang kita gunakan untuk pengembangan Metaverse. Bapak Ibu, sesuai dengan visi dan misi dari MAN 1 Bojonegoro, yakni misinya adalah apa? Visinya adalah unggul, kompetitif, dan islami. Tentu kita harus terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Ini adalah merupakan penerjemahan dari visi kita, yaitu terwujudnya pribadi atau insan akademis yang unggul, kompetitif, dan islami pada halaman berikutnya. Unggul dalam artian visi madrasah, mohon dilanjutkan untuk unggul dalam artian kita selalu mencoba untuk menjadi yang terdepan, baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan madrasah dan sekolah. Karena mohon maaf, dan kita ketahui semua kalau madrasah dan sekolah itu berada di dalam kota, maka persaingannya adalah antar madrasah,
sekolah, dan sekolah itu ada sekolah umum atau yang biasa disebut dengan SMA maupun sekolah kejuruan. Nah, kita harus unggul di sana. Makanya segala upaya, segala daya harus kita lakukan untuk itu. Nah, kompetitifnya bisa kita raih, bisa kita ambil dari kemampuan-kemampuan siswa kita yang teruji dari kementerian maupun lembaga yang lain ketika melaksanakan lomba dan lain sebagainya. Tentu dengan catatan tetap menaruh nilai-nilai Islami sebagai tugas kita sebagai agent of social change yang dimiliki oleh guru sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zain tadi, bahwa mengingat tugas kita adalah transfer of knowledge dan agent of social change. Transfer ilmu pengetahuan kita sebagai agen untuk perubahan sosial tentunya dari mereka tidak mengenal, kemudian mengenal dan melakukan budaya-budaya yang Islami. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, awal dari komitmen digitalisasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro atau yang sekarang kita sebut dengan Mansaro, mohon maaf ini kita sempat diprotes oleh para alumni yang pada waktu itu Mansabo istilah yang mereka gunakan yaitu Man1 Bogor, Man1 Bojonegoro. Tapi ketika kita di googling, maka yang muncul adalah Man1 Bogor, bukan Man1 Bojonegoro. Akhirnya dari teman-teman, kemudian diganti menjadi namanya Mansaro. Nah, setelah diprotes, baru kita mencari alasan. Alasannya mengapa kok menjadi Mansaro? Ternyata ini bagian dari komitmen kita, Mansaro alat terbi wasola. Barang siapa yang berjalan pada rel yang tepat, maka mereka akan sukses. Ini yang diharapkan. Kemudian, komitmen ini kita mulai dari adanya sebuah perintah dari atasan, yaitu top down, bahwa madrasah sekarang sudah menuju pada madrasah digital. Oleh sebab itu, dalam tahun waktu berjalan, itu kita mencoba apa yang harus kita bisa digitalkan. Di antaranya adalah pada waktu itu PTSP, yakni pelayanan terpadu satu pintu. Terus kalau kemudian kita PTSP saja, apakah mungkin ada yang membersamai ini? Ternyata pada waktu itu kita putuskan pula bahwa perpustakaan dan pelayanan kita untuk tamu, untuk legalisir dan untuk semua keperluan, maka kita putuskan PTSP dan perpustakaan digital adalah awal untuk menuju madrasah digital. Memang kami pada waktu itu ketika itu digaungkan, kita belum bisa mencapai juara. Bahkan teman kita juga sudah diundang untuk mewakili madrasah yang berprestasi dalam hal digital ini di Jawa Timur. Tetapi kita menjadikan itu sebagai motivasi bahwa Man1 Bojonegoro harus bisa. Pada akhirnya tanggal 7 April 2021 ini kita launching dan sampai dengan hari ini alhamdulillah keduanya bisa kita kembangkan. Dan mohon restunya, hari ini kita juga sudah mengajukan akreditasi untuk perpustakaan digital di Man1 Bojonegoro. Meskipun ini belum familiar untuk sekolah dan madrasah, tapi kita mencoba untuk akreditasi digital madrasahnya. Mohon restunya. Berikutnya, Bapak Ibu, setelah kita melakukan digitalisasi ini, kita membuat sebuah gebrakan karena pada waktu itu pelaksanaan pembelajarannya adalah daring, maka hari itu pula kita kembangkan semua kegiatan yang bersifat biasanya kolosal di madrasah, kita coba kita gunakan live streaming sebagai sebuah media penghantar kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan seni yang para pelakunya ada di madrasah, tetapi bisa disaksikan semua warga madrasah. Tentu mereka ketika menyaksikan ada tugas-tugas khusus untuk reportase atau laporan-laporan yang harus ditulis oleh siswa, dikumpulkan kepada wali kelasnya, dan itu bagian dari imbal balik agar mereka juga tidak hanya sekedar membuka terus mereka tinggalkan, tetapi mereka membuka dan mengikuti. Termasuk peringatan Hari Besar Islam dan lain sebagainya itu kita jadikan sebuah kegiatan yang kita gunakan live streaming dan kemudian menjadikan TV kita sekaligus menjadi Mansaro TV. Nah, Mansaro TV ini
siarannya bagaimana? Pada waktu itu belum terjadwal. Yang penting ada event, kita unggah, kita streamingkan. Terus kemudian kita melaksanakan rapat bersama dengan Bapak dan Ibu komite, bagaimana tentang pengembangan. Waktu itu kita mau memilih radio. Tapi kemudian ada kebetulan praktisi radio yang menyampaikan, kalau radio itu alat dibakar dengan sekian waktu, sekian jam, maka tingkat kerusakannya akan semakin tinggi. Dan ketika dia sudah tayang, tidak bisa diulang. Kemudian ada saran bagaimana kalau kita buat podcast, bagaimana kalau kita lakukan streaming, dan lain sebagainya. Itulah awal mula berdirinya Mansaro TV. Nah, siapa yang harus mengikuti dalam podcast-podcast itu? Pertama ya tentunya kita mengunggah dengan beberapa tokoh yang kita ambil, misalnya dari kepala madrasah, kemudian dari komite, kemudian dari siswa-siswa yang berprestasi, kemudian dari tamu yang hadir di madrasah kita, termasuk yang kemarin ini barusan datang adalah barusan hadir Bapak Rianto, itu kita juga minta untuk mengisi podcast kita. Kemudian ada alumni kita yang sudah bertugas tahun 2022 sebagai TNI, kebetulan yang bersangkutan bermain ke madrasah, kemudian kita juga undang untuk sebagai narasumber dalam podcast itu, termasuk Bapak Ketua kita, yaitu Bapak Lutfillah MAG, juga sudah kita undang. Insya Allah minggu depan beliau tayang untuk podcast kita. Dan Bapak Kasubdit insya Allah juga sudah mengisi podcast kita. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita kuat dalam membina ini atau melaksanakan ini? Ingat bahwa 5 nilai budaya kerja di Kementerian Agama, yang pertama itu adalah integritas. Nah, integritas itu ya kalau mungkin bisa kita sejajarkan atau di bawahnya sedikit adalah sidik dari salah satu sifat Rasulullah. Benar kita berusaha. Jadi itu adalah integritas. Dan kemudian motivasi kita adalah kita sebagai teladan. Karena keteladanan itu adalah juga nilai budaya kerja di Kementerian Agama. Siapa yang harus menjadi teladan? Ya kita warga madrasah, mulai dari kepala madrasah, kemudian guru, dan siswa-siswanya. Bagaimana caranya menjadi teladan? Kita harus menjadi as-sabiqunal awwalun dari setiap program yang ada, baik itu top down maupun dari ide dan gagasan yang kita miliki dan kita upayakan untuk kita wujudkan. Oleh sebab itu, maka dengan harapan madrasah kita nanti menjadi pionir, menjadi pilihan utama, bukan menjadi pilihan kedua, apalagi pilihan ketiga dan seterusnya. Untuk lanjutan pendidikan yang dimiliki oleh madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, atau dari madrasah ibtidaiyah itu sendiri, dan seterusnya. Kita harus menjadi pionir. Kita harus menjadi pilihan pertama. Kita harus menjadi pilihan yang bisa paling tidak mengakomodir minat, bakat, dan keinginan siswa serta orang tua. Nah, caranya bagaimana? Kalau itu program dari atas, kita terjemahkan. Kalau ide itu kita dari bawah atau dari madrasah itu sendiri, harus kita upayakan untuk maksimal terwujud dan memberikan nilai serta makna. Bapak Ibu, selanjutnya kita bahas tentang ruang-ruang yang sudah kita siapkan untuk ruang podcast ini. Alhamdulillah di kita sudah ada 2 ruang atau yang kita sebut dengan rest area. Yang pertama ada rest area Arjuna dan yang kedua adalah rest area Srikandi. Ini bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran, untuk proses pengambilan video dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada ruang multimedia yang kita beri nama Parikesit. Ini kenapa kok Parikesit? Ini belum kenapa kok ruangnya kita sebut Parikesit? Karena nanti pada akhirnya Parikesit itu melahirkan trahnya di Bojonegoro, yaitu trah Raja Bojonegoro yang sangat melegenda, yaitu Angling Darmo. Dari dinasti Guru ke bawah, kemudian sampai Untari, kemudian sampai Parikesit, dan seterusnya nanti sampai kepada Angling Dharma. Ini adalah sejarah yang mungkin ceritanya adalah fiksi, tapi itu memang sudah sangat dikenal di kawasan Bojonegoro.
Ruang parikesit ini adalah ruang multimedia yang waktu itu ruang ini kita desainkan untuk proses pembelajaran yang bisa diikuti oleh seluruh warga di madrasah, ruang pelatihan untuk Bapak Ibu guru, dan sekarang menjadi ruang idola untuk pelatihan dan lain sebagainya di ruang parikesit. Dan ini ruang parikesit adalah nanti bisa kita kembangkan juga sebagai ruang untuk metaverse. Kenapa? Karena tempatnya nyaman, berundak atau bertingkat, seperti di movie atau seperti di bioskop-bioskop, sehingga kalau ada hal-hal lain yang bisa kita kembangkan di situ dengan menggunakan dunia maya, ya parikesit ini tempatnya. Insya Allah fasilitas wifi-nya juga sangat tinggi. Nah, terakhir kemarin, sebelum kehadiran Bapak Trianto, ini ruang parikesit juga digunakan sebagai ruang pembinaan Dharma Wanita Persatuan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri oleh Ibu Ketua DWP Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, dan juga pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, untuk metaverse ini, kemarin kita juga sudah ngobrol dengan beberapa guru IPS yang mata pelajarannya adalah geografi, sudah sangat siap untuk mencari informasi dan mengembangkan pola-pola pembelajaran dengan metaverse. Nah, alat-alatnya pelan-pelan akan kita cukupi. Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki tambahan, maaf sebagai laporan juga kepada Bapak Dr. Rafiq, kita sudah memiliki TV wall atau apa ya namanya, istilahnya bukan TV wall, ya TV wall yang kita apa namanya, Videotron. Ya, Videotron. Kita sudah memiliki Videotron dan ini kita tempatkan di Aula Hadidah di Pesmat kita, pesantren madrasah yang untuk anak-anak putri. Itu sudah kita siapkan di sana. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita gunakan juga untuk mengundang Bapak Ibu wali yang siswanya adalah eligible di kelas 12. Jadi kita coba pelan-pelan kita akan cukupi ini sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh madrasah, baik itu dari anggaran DIPA maupun anggaran komite. Ya, ada yang unik sih, karena Bapak Ibu guru kita ketika melihat Videotron itu ada yang bilang, TV panjang yang di aula itu bagaimana cara kerjanya? Jadi ini ada yang unik. Saya juga kalau ngobrol dengan Bu, TV panjang, kebetulan ibu-ibu. Nah, itu kan hal baru. Artinya kita yang sudah ke metaverse saja masih butuh istilah-istilah yang harus kita kenalkan kepada mereka terkait dengan unit-unit atau alat-alat yang kita gunakan. Ini mimpi kita masih mengejar kamera 360. Semoga nanti di anggaran kita bisa kita penuhi. Nah, digitalisasi pendidikan di era metaverse ini di madrasah kita meskipun belum semuanya siap, tapi insya Allah di mata pelajaran tertentu sudah kita siapkan. Dan kita sudah mengundang, baik di saat ISOE yang ketiga kemarin, maupun di saat pentas seni di madrasah, kita sudah mengundang bapak-bapak dari pimpinan di kantor Kementerian Agama Kabupaten, bahwa kita mohon izin, kita akan melaksanakan ini. Kita akan melaksanakan ini. Dan kemudian setelah kita melaksanakan ini, maka tentunya kita juga nanti apabila ada anggaran-anggaran yang harus kita revisi untuk memenuhi ini, kita juga mohon dibantu oleh kantor Kementerian Agama. Karena di sana juga punya perencana yang bisa merevisi anggaran itu. Karena apa? Kita ketika menganggarkan ternyata kemarin untuk Videotron yang kita coba akan kita pasang di parikesit, ternyata munculnya anggaran adalah bukan Videotron, tapi TV wall yang nilainya 20% dari harga Videotron itu. Tapi alhamdulillah kita kemarin sudah ada dana optimalisasi yang bisa kita gunakan untuk pembelian Videotron, tapi tempatnya pada waktu itu berada di Ma'had Putri, di aulanya yang kita sebut dengan Aula Khadijah. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kami mengenal untuk metaverse itu juga kami agak bingung pada waktu itu di sekitar bulan Maret atau April tahun 2022. Kita agak bingung metaverse itu apa. Nah, kita berdiskusi dengan beberapa pimpinan. Waktu itu kita tidak berpikir kalau metaverse itu adalah berkaitan dengan
alat atau aplikasi yang kita gunakan untuk melihat dunia secara luar dari alat yang kita sebut dengan Oculus. Kita belum tahu semacam itu. Kita diskusikan, kita masih belum mengerti, kemudian kita berpartisipasi dalam ISO 2 yang berada di Jakarta, insya Allah di Pasar Baru Jakarta pada waktu itu, di sebuah hotel, dan itu unik juga bagi kami, karena kami betul-betul membuktikan dari keberadaan lagu Gang Kelinci yang berada di sebelahnya. Mungkin Bapak Ibu yang peserta di sana tidak ada yang keluyuran seperti saya. Ternyata saya keluyuran karena di situ ada Gang Kelinci, dan di Gang Kelinci itu kita membuktikan betul bahwa lagu yang dinyanyikan Titi Puspa itu benar. Cuman orangnya itu ternyata ya tidak seperti kelinci yang kecil-kecil. Nah dari situ kita kebetulan mengajak salah satu ahlinya pada waktu itu adalah Pak Albar, karena sebelum pelaksanaan kita juga sudah ngobrol-ngobrol dan Zoom dengan Bapak Ibu dari panitia. Alhamdulillah kita mencoba, ayo kita bawa pulang teknologi ini. Karena kita sudah berpartisipasi, kita harus menjadi as-sabiqunal awwalun, menjadi pendahulu, baik itu di madrasah maupun sekolah, khususnya di Wilker Bojonegoro. Dan alhamdulillah kita coba terus, kemudian melahirkan podcast itu kemudian terjadwal. Setiap hari Senin harus tampil. Artinya ada sesuatu yang kita unggah di YouTube. Sehingga orang-orang kalau melihat podcastnya Man1, cukup menunggu hari Senin. Nanti insya Allah ada tampilan baru. Dan itu seterusnya. Sampai dengan hari ini. Bahkan hari ini, meskipun hari ini adalah, besok ini adalah Senin pertama, Senin terakhir, insya Allah kita sudah punya 3 cadangan. Nanti Pak Lutfi masuk pada Senin besok ini, kemudian alumni kita. Terus kemudian berikutnya lagi adalah duta kita, yaitu Dimas Diajeng Man1 Bojonegoro sebagai duta Man1 Bojonegoro untuk mempromosikan Man1 selama 1 tahun dia bertugas. Bapak Ibu sekalian, kemudian kami mengetahui dari sana, apakah metaverse itu? Metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar untuk dirinya sendiri. Nah, itu baru kami ketahui. Dan kita sudah mencoba. Kalau dulu kita baru melihat alat dan mencoba tanpa mengaplikasikannya, kita tinggal melihat, menunggu gitu aja. Tapi alhamdulillah di Bojonegoro kemarin pada bulan November kita sudah mempraktekkan itu di sini, dan semoga nanti ketika ISO keempat kita lebih mapan lagi untuk penggunaan ini. Metaverse itu adalah bagian dari dunia baru yang memungkinkan masyarakat global dapat saling berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Lebih lanjut, teknologi ini dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Maaf Bapak Ibu, pada Hari Santri tahun 2021, kita sempat ada teguran dari orang-orang di Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro karena Bapak Ibu guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro ini sudah menggunakan TikTok, beberapa di antaranya, untuk mempromosikan Man1. Kemudian disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, waktu itu di depan pengawas bina kami sudah agak gimana gitu perasaannya, ditegur, mengapa guru madrasah kok menggunakan TikTok? Saya waktu itu menjawab, mohon maaf Ibu, itu adalah sebuah teknologi yang tidak bisa kita tolak. Dan alhamdulillah, Man1 Bojonegoro, salah satu siswanya bernama Ratnawati pada waktu itu, hari ini sudah keluar di, mungkin sudah semester berapa ya? Semester 3, kalau tidak salah, atau semester 4 di perguruan tinggi, sebagai juara 2 TikTok di Bank Jatim pada waktu itu. Justru dengan seperti itu, akhirnya madrasah kita pada Hari Santri di tahun 2021 pada waktu itu, langsung kita minta masukkan lomba TikTok Islami atau TikTok Syar'i atau apapun namanya, itu dalam satu cabang lomba di lomba Hari Santri. Pada waktu itu kita gabung lomba Hari Santri, terus peringatan Sumpah Hari Kepahlawanan, Sumpah Pemuda, dan Maulid Nabi. Jadi 4 itu kita rangkai dalam satu kegiatan, lomba-lombanya harus masuk dia.
Nah, salah satu di antara panitianya kita ambil dari guru fikih yang sepuh, hari ini sudah purna, yaitu Bu Yayu. Terus salah satunya dari siswa atas nama Ratnawati, yang juara 2 di Bang Datim tadi. Dan salah satunya adalah tim yang hari ini bergabung di Metaverse Man 1 Bojonegoro, yaitu Bu Hemi, Qurratul Aini. Itu adalah panitia. Termasuk kita minta untuk mendesainkan penjuriannya dan lain sebagainya. Apapun istilahnya, kita minta TikTok-nya harus Islami. Terus kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru di madrasah, kepada siswa-siswa, bahwa teknologi itu tidak mungkin kita tolak, tapi kita bisa mengarahkan untuk teknologi itu menjadi bagian positif dari pengembangan pribadi kita, madrasah kita, lingkungan kita, termasuk negara dan agama. Sehingga kita juga bersyukur pada tahun 2022 kemarin ternyata ada lomba TikTok untuk guru dan siswa di kantor Kementerian Agama Jawa Timur. Kita bersyukur, Pak. Terus sekarang saya kalau ketemu dengan yang bersangkutan, alhamdulillah Bu, sekarang TikTok sudah dipatenkan di Jawa Timur. Kenapa? Kita sama sekali tidak bisa menolak teknologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan. Oleh sebab itu, alhamdulillah, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Zain, juga Bapak Dr. Ainur Rafiq, yang telah menjadikan Man 1 Bojonegoro dan menunjuk sebagai pilot project Manu Digital Madrasah di Jawa Timur. Insya Allah kami siap untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dalam ISOE yang ketiga kemarin kita dijadikan sebagai tuan rumah, dan ini alhamdulillah memompa semangat bagi guru-guru kami untuk mengembangkan kegiatan Metaverse ini sebagai pembelajaran real dalam dunia nyata di madrasah kami. Semoga nanti guru geografi kami, guru biologi kami, dan guru-guru yang lain nanti bisa mengembangkan ini dengan baik. Karena dalam bayangan kita hari ini, kalau guru agama itu atau guru bahasa masih sulit untuk mengembangkan di dunia Metaverse. Yang dianggap mudah adalah guru-guru yang kemudian ada lab-nya, misalkan lab biologi, kemudian lab fisika, lab kimia. Karena mereka ada contoh-contoh, dan kebetulan para ilmuwan sudah menyiapkan, sehingga mereka kadang tinggal ambil. Tetapi bagaimana dengan guru agama? Nah, mohon doa restunya, semoga nanti guru agama, guru IPS, dan guru bahasa juga bisa bermetamorfosa dalam dunia Metaverse pendidikan. Sehingga meskipun mereka berada dalam dunia maya, tetapi real mereka melaksanakan kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita juga sudah mencoba Oculus yang sudah kita miliki, dan mohon doa restunya nanti semoga di anggaran berikutnya sama dengan harapannya Bapak Dr. Ainur Rafiq, supaya kita bisa memiliki kamera 360, kemudian bisa menambah Oculus yang kita miliki, juga nanti bisa mempraktekkan ke depannya di hadapan anak-anak secara umum. Karena mohon maaf, Bapak, perlu kami sampaikan, meskipun kita sudah punya ruang multimedia parikesit, kita sudah memiliki ruang meeting yang hari ini kita sulap untuk bisa lebih aplikatif terhadap dunia-dunia maya, tapi belum semua guru bisa terpacu untuk ke sana. Yaitu tadi kendalanya. Karena mereka beranggapan, oh kalau mapel ini nggak bisa, oh kalau mapel ini bisa. Itu yang mereka anggap. Tapi semoga nanti anggapan-anggapan itu beriring berjalannya waktu, kita bisa mengubah dan bisa mempersiapkan guru-guru kami untuk lebih bagus lagi. Pada tanggal 26 Januari kemarin, kita telah melonsing Meta Art Gallery pada kegiatan pentas seni di Madrasah Aliyah Negeri 1. Jadi hari ini sudah sangat lazim, kemudian kalau setiap kegiatan itu pasti ada di streaming, setiap kegiatan nanti pasti ada konklusi atau diskusi atau ngobrol-ngobrol mulai dari panitia dan lain sebagainya yang kita unggah di podcast kita. Dan alhamdulillah pula Bapak, mungkin ini bagian dari berkah kita Metaverse ya. Pada tanggal 28 Februari kemarin, 28 Januari kemarin, kita dikunjungi oleh Gus Miftah, dananya gratis dari Gus Miftah untuk orasi kebangsaan yang di titiknya
adalah MAN 1 Bojonegoro. Dan ini sangat luar biasa. Cuman channel yang digunakan adalah channelnya Gus Miftah. Tetapi yang meliput kegiatan tersebut semuanya adalah dari tenaga-tenaga kita. Dibantu dengan IO yang dari Gus Miftah. Jadi alhamdulillah tanggal 28 kemarin, hari Sabtu, kita telah melaksanakan orasi kebangsaan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro tanpa biaya. Ya tentu maksudnya tanpa biaya itu dari Gus Miftah dan tidak ada biaya, tapi dari panggung dan lain sebagainya kita. Dan panggung dan lain sebagainya itu kita buat lanjutan dari kegiatan pentas seni, kita lanjutkan pada kegiatan tersebut. Ini mungkin bagian dari berkah dan bagian dari promosi MAN 1 Bojonegoro. Semoga inovasi kami ini di Meta Art Gallery nanti bisa semakin banyak pengunjungnya, bisa semakin banyak yang ngelik, dan semakin banyak yang menirukan. Sehingga kami nanti ketika mereka menirukan, maka kami terpacu untuk melangkah lebih mendahului mereka, karena kita berkomitmen. Komitmen kita itu adalah bagian dari integrasi yang harus kita lakukan, supaya kita tetap berada di depan, tapi yang lain bersama-sama dengan kita untuk maju-maju bersama, berkualitas secara bersama. Khususnya bagi keluarga besar madrasah dan keluarga besar Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir yang kami sampaikan adalah inovasi teknologi metaverse yang sudah berkembang di MAN 1 Bojonegoro, diantaranya adalah kaligrafi karya siswa. Jadi inovasi teknologi metaverse di MAN 1 ini kita masukkan dalam Meta Art Gallery. Itu yang pertama adalah kaligrafi. Karya anak itu mulai dari tahun 2019 kita pamerkan pada saat pengambilan rapor siswa. Biasanya kita laksanakan pada bulan Desember. Terus kemudian kena pandemi. Terus kemudian pada tahun 2021 dan 2022 alhamdulillah bisa kita pamerkan. Untuk apa karya siswa ini? Biar dibeli oleh orang tuanya, agar karya anak itu tidak sia-sia. Kalau Bapak Ibu guru menginginkan, mereka juga bisa membelinya. Mereka juga bisa membelinya, atau Bapak Ibu guru bisa membeli. Dan sebagai percontohan tentu ya kepala madrasah membeli dulu, kemudian kita bawa ke ruangan, ini adalah karya anak untuk penghargaan. Bapak Ibu guru mengikuti. Dan kita minta setiap kaligrafi itu ada siapa yang menulis. Sehingga nanti kalau wali murid melihat, oh itu karya anak saya, siapa yang membuat. Atau kalau kemudian ukiran dan lain sebagainya, mereka harus mencantumkan nama dan kelas. Sehingga kalau kemudian orang tuanya mengetahui, oh itu karya anak saya. Sejelek apapun kalau karya anak, orang tua insya Allah akan memberikan penghargaan dengan membeli. Dan dana itu bisa kita serahkan kembali kepada siswa, kemudian digunakan untuk karya yang lain. Dan alhamdulillah kita punya satu ruang yang kita sebut dengan ruang kependudukan. Ruang kependudukan itu kemudian disambung dengan ruang pramuka untuk terasnya. Nah, sambungan ruang ini kita sebut dengan high corner, yang itu juga merupakan karya anak-anak, bukan karya tukang. Jadi karya anak kita pampang di sana. Dan itu mereka senang. Jadi setiap saat bisa berubah, setiap saat bisa dikembangkan. Nah, dari situ anak-anak akan melihat, kalau lewat itu saja sambil menunjukkan ke teman, ini karya saya. Terutama hiasan-hiasan dindingnya. Ini karya saya, ini karya saya. Ini karya. Mereka bangga. Dan dengan seperti itu, mereka bisa terinspirasi untuk mengembangkan program-program yang lain yang bersifat inovatif. Kemudian berikutnya adalah kerajinan ukiran karya siswa. Ini juga sudah kita buatkan galerinya di Meta Art. Atau bahasa awalnya adalah di Metaverse yang kemudian kita sebut galeri MAN 1 Meta Art Gallery. Kemudian foto prestasi madrasah. Sehingga kalau hari ini siswa itu berprestasi, kemudian ditaruh di sebuah banner dicopot, ya selesai kenangannya. Tapi kalau kemudian ada reportase di podcast, kemudian ada di galerinya, insya Allah mereka juga akan semakin bahagia dan semakin bangga bahwa nama saya pernah tercatat sebagai siswa baik atau siswa berprestasi di madrasah. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang berprestasi. Alhamdulillah guru geografi kita sudah nasional.
Terus kita juga punya guru PPKN yang sudah Jawa Timur. Dan alhamdulillah pula guru geografi yang lain juga sudah menjadi guru terbaik di SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Bojonegoro, di PBG, Pusat Pembelajaran Guru di Kabupaten. Kemudian poster pahlawan karya siswa. Jadi kita misalkan membuat lomba pembuatan flyer, poster, dan lain sebagainya. Siapa mereka yang juara, itu kita tampilkan. Bahkan pembuatan video pendek dan lain sebagainya, itu sudah kita ujikan juga. Kita buat pemenangnya harus masuk di reportase podcast dan seterusnya. Poster-poster kependudukan, ini mungkin agak asing bagi kita. MAN 1 Bojonegoro ini adalah Madrasah Kependudukan atau SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, yang alhamdulillah sudah menerima penghargaan berupa Anugerah Wira Karya Kencana Nasional dari BKKBN. Nah, ini sebuah ya kebanggaan khusus bagi madrasah kami, karena dengan begitu ternyata dari BKKBN ini yang di Bojonegoro kepanjangan tangannya adalah BP3AKB, itu kita sudah kemana-mana untuk memberikan motivasi dan sosialisasi kependudukan, khususnya di SMP, SMA, SMK, dan beberapa madrasah di Kabupaten Bojonegoro. Dan Papua, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah paling banyak, juga Aceh itu pernah studi banding kepada kami terkait dengan Sekolah Siaga Kependudukan. Maka ini sekali lagi kami sampaikan, mungkin berkah dari Bapak Ibu guru hebat kami, siswa-siswa kami yang serius dan juga hebat untuk menuju kepada sekolah yang lebih maju. Terakhir yang sudah dimetafskan adalah kerajinan lukisan kain perca. Ini yang bersifat kegiatan-kegiatan ekstra anak-anak. Kemudian kegiatan proses pembelajaran, kita sudah memulai seperti tadi kami sampaikan, beberapa mata pelajaran yang memang sudah sangat didukung oleh ilmu pengetahuan, terutama galeri-galeri di dunia maya, termasuk mata pelajaran terutama eksak dan seterusnya. Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Langkah berikutnya yang kami inginkan adalah pembuatan ruang kelas virtual, laboratorium virtual, dan madrasah virtual. Itu yang ingin kami capai berikutnya. Saya ulang lagi, langkah inovasi Mansaro atau MAN 1 Bojonegoro yang pertama adalah supaya kita memiliki ruang kelas virtual. Ini yang belum kita punya. Nanti Pak Suyitman, Pak Rifai, mohon kami dibantu. Kemudian laboratorium virtual, dan yang terakhir adalah madrasah virtual. Ini yang jadi mimpi ke depan kami sebagai madrasah yang menjadikan as-sabiqunal awwalun sebagai motivasi untuk bergerak, motivasi untuk berjuang, dan motivasi untuk memberi warna dalam dunia pendidikan di Bojonegoro khususnya dan pada umumnya di kantor Kementerian Agama, Kabupaten, serta Jawa Timur dan nasional. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa mewakili dari apa yang dimiliki oleh teman-teman baik inovasi, kemungkinan ngobrol-ngobrol kecilnya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, saya pribadi itu sering tidak berada di ruangan. Kami kadang-kadang ngobrol kecilnya itu tidak secara rapat dinas. Kalau seperti itu sulit untuk keluar ide dan gagasan. Kadang-kadang kami ngobrolnya sekarang adalah misalnya di depan ruangan kami ini ada 2 gazebo kembar yang sudah kita nominasikan untuk as-sa'adah fid din, as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Jadi 2 gazebo kembar kita ini sudah kita motivasikan ke anak-anak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu kita karena agak sama bentuknya dengan gazebo yang lain, yang 2 ini kita berikan anak tangga 3 untuk membedakan. Jadi yang kembar itu anak tangganya 3, yang lainnya tidak pakai anak tangga. Anak tangga yang pertama adalah roja, yaitu khauf, takutnya untuk neraka, terus kemudian roja mengharapkan surga, dan yang terakhir adalah mahabbah. Semoga cinta kita bisa terarah kepada Allah
dengan melalui dunia pendidikan. Satu hal yang harus kita ingat, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, karena itu adalah siklus. Setelah mudah nanti akan sulit kembali karena kita akan mengenal dan memasuki dunia baru. Tentunya kalau dalam hal ini kita bahas adalah teknologi. Dan setiap saat teknologi berkembang, yang tidak bisa kita tolak, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dan memanfaatkan untuk kemaslahatan dunia pendidikan, kemaslahatan dakwah Islam, dan pengembangan di khususnya pendidikan di madrasah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pemaparan dari Pak Saifuddin, ini sungguh sangat keren sekali pemaparannya. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada siang atau sore hari ini, menjelang sore hari ini dapat terinspirasi dan mulai untuk berusaha melakukan hal yang sama di madrasahnya masing-masing. Baiklah, bagi Bapak Ibu kami persilahkan jika ingin melakukan ada pertanyaan untuk present, kita buat pertanyaan 3 dulu atau langsung dijawab ya Pak Saifuddin. Monggo, terserah. Kami serahkan sepenuhnya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silahkan untuk raise hand. Ini menarik sekali, sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa juga di chat ya Bapak Ibu, bisa di chat atau mungkin kalau mau bertanya langsung silahkan langsung saja raise hand-nya. Monggo Bapak Ibu. Salah satu yang hal waktu saya sangat tertarik dengan kaligrafi dan karya anak-anak kemudian dipaparkan dan ditampilkan di Metaverse, dan ini tidak hanya sekedar dijadikan pajangan ya, tetapi yang ingin berminat untuk membeli, ini juga salah satu pengajaran buat ekonomi buat anak-anak. Ini sangat menarik sekali Pak. Saya senang sekali tadi mendengarkannya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan. Silahkan kami buka untuk pertanyaannya. Kalau belum ada mungkin saya dulu Mbak Wida. Oke, monggo. Silakan Pak Ainur, silakan. Oke. Pertama kali yang saya ingin sampaikan, kita kasih applause dulu untuk Pak Saifuddin. Nah, saya sangat bangga dengan semangatnya Pak Saifuddin. Saya memberikan beberapa catatan ini Pak. Nah, yang pertama adalah link tadi, yaitu link Meta Art Gallery atau Mansaro Meta Art Gallery itu, apakah sudah online 24 jam dalam satu hari? Kalau itu misalnya iya 24 jam sehari, karena sudah online 100%, maka kemungkinan besar kita bisa melakukan rapat di dunia Metaverse melalui link dari Pak Saifuddin ini. Nah, tinggal nanti teman-teman di Mansaro itu bisa menjadi host. Nah, menjadi host mungkin berbicara tentang apa, dipersilahkan. Nah, ini pertanyaan saya itu. Kalau misalnya link ini sudah 24 jam dalam satu hari, artinya itu kita bisa menggunakan itu, link itu, meskipun ruangannya masih ruang chat seperti itu. Nah, jadi nanti kawan-kawan ketika rapat bisa tengok sana, tengok sini, tapi bisa berbicara. Malah lebih atraktif lah katakanlah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan semangat tadi, yaitu ruang laboratorium virtual, nah, kemudian ruang kelas virtual, kemudian yang terakhir adalah madrasah virtual. Itu saya sangat mendukung, dan itu akan lebih mudah ketika tadi Pak Saifuddin sudah semangat dengan adanya kamera 360. Wah, itu sangat mudah, Pak. Nah, jadi nanti ketika sudah memakai kamera 360, kemudian masuk dunia Metaverse, kemudian kita masuk ke linknya Pak, link Mansaro Meta Art tadi, Meta Art Gallery itu, masuk ke file menggunakan kamera 360,
kita masuknya tidak pakai laptop ya, tapi kita pakai Oculus atau memakai HP ya, HP yang 3 dimensi, maka kita sudah benar-benar masuk ke madrasah itu, sudah benar-benar masuk ke Mansaro. Kalau filenya 360 Pak, kamera 360. Jadi file itu nanti di-upload di link itu, kemudian kita masuk, kemudian ketika kita masuknya bukan memakai laptop, nah kita rasanya seperti benar-benar 3 dimensi, jadi nggak perlu membuat desain lagi, nggak perlu desain grafis lagi. Jadi itu benar-benar original. Benar-benar original. Itu kalau memakai kamera 360. Nah, yang terakhir, memang dorongan saya itu selain kamera 360, itu dipersiapkan untuk printer 3 dimensi. Nah, untuk printer 3 dimensi itu, kalau file misalnya file kursi yang ada di kelas Mansaro itu kemudian memakai kamera 360, kemudian file kursi itu kemudian di-print, dengan ukuran yang minimalis, mungkin ukurannya mungkin hanya sekitar 2 kali 3 cm, katakanlah begitu. Itu nanti jadinya ya kursi, tapi ukurannya 2 kali 3 cm. Jadi lebih kecil deh dengan kursi yang asli, tetapi bentuk warna itu pasti sama. Warna, bentuk, kemudian cuma mungkin model skala ya. Kalau mungkin skalanya nanti bisa istilahnya zoom out-nya, bukan zoom in ya. Kalau zoom in kan membesar tuh. Nah, ini zoom out-nya. Jadi yang besar kemudian di zoom out 10 kali, itu misalnya 3 meter itu bisa menjadi 1/10-nya. Nah, itu kemudian ketika di print itu sama dengan kursi yang ada di kelas Mansaro itu. Nah, itu Pak. Nah, jadi yang pertanyaan saya yang pertama tadi, apakah link yang dikirim oleh Mas Albar itu, apakah sudah bisa 24 jam kita akses bareng-bareng? Barangkali itu dari saya Mbak Ulita, terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk linknya memang belum siap 24 jam. Tapi dalam waktu kebelakang ini, insya Allah akan kita coba untuk membuat link 24 jam. Karena pada waktu itu kan kita berpikirnya sederhana. Kalau linknya 24 jam, siapa yang mengelola? Kan ini. Kemudian kita juga butuh istirahat. Makanya hari ini kita coba menguatkan sumber daya manusia di kita untuk di 24 jam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi kami memang lab virtual, kelas virtual, dan madrasah virtual. Itu mimpi kami karena bagian dari progres ke depan dari kegiatan Metaverse ini. Terus terima kasih untuk masukannya untuk printer 3 dimensi. Nah, mungkin kami sebagai kuasa pengguna anggaran mungkin nanti bisa melakukan revisi, makanya kami juga minta dari pusat nanti mungkin ada untuk madrasah-madrasah tertentu diberikan kelonggaran untuk pembelian ini. Karena mohon maaf, untuk kadang-kadang kan kita berbenturan dengan ini dianggap belum perlu untuk sebuah kegiatan di sebuah madrasah. Ini kita akan berusaha Bapak untuk memenuhi ini. Dan untuk kami tambahkan pada Bu Lida, kenapa dulu kita kok tahun 2019 itu membuka pameran karya siswa pada saat orang tuanya mengambil rapot untuk siswa itu, karena begini, guru itu kan kebiasaannya ikhlas. Nah, karena ikhlas terus anak yang karyanya bagus dibawa pulang oleh guru untuk melengkapi galeri di rumahnya. Ada vas bunga. Nah, ini kan kita prihatin. Anak yang bekerja kemudian Bapak Ibu guru yang kecuali mereka mengganti dengan materi yang kemudian bisa dijadikan modal untuk membuat karya yang lain. Maka inilah kami kemudian diskusi bagaimana caranya agar karya anak itu menjadi karya anak ketika berpindah tangan harus juga berupa nanti bisa dibeli sebagai modal bagi anak untuk membuat karya yang baru. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru juga tidak bertepuk sebelah tangan lah dengan keputusan ini, karena Bapak Ibu guru pada akhirnya juga memberikan penghargaan, terutama yang wali kelas. Oh, ini kita beli supaya anaknya semangat dan seterusnya. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ainul Rafiq. Semoga kita segera bisa memenuhi ini. Ini
seru sekali ya, terutama sedikit pembahasan tentang bahwa karya siswa itu perlu penghargaan. Ini memang kejadian ini Bapak, bahwa kadang-kadang kita secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja, secara tiba-tiba kita ambil saja karya siswa itu untuk dibawa pulang. Tapi ini adalah salah satu pembelajaran yang tentu bagi kita Bapak Ibu guru ini salah satu pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk menghargai karya siswa itu lebih. Apalagi dengan teknologi saat ini bisa dimasukkan ke dalam meta art galeri seperti yang di Mansaro tadi, itu keren sekali. Bukan hanya orang tua, bahkan mungkin ada peminat seni dari luar negeri yang mau menengok itu, wah ini keren sekali, bagus sekali. Bapak Ibu, kita perlu ini terinspirasi ini dari Bapak Saifuddin dari Mansaro. Monggo Bapak Ibu silakan. Kalau mau bertanya atau mau berbagi tentang penggunaan metaverse, monggo. Silahkan, kami persilakan untuk pertanyaannya. Kami tunggu baik di chat maupun langsung saja bisa tanya via raise hand atau langsung saja, monggo. Aduh, sebentar. Mohon maaf, saya harus cas dulu ini laptopnya. Sebentar. Tidak ada pertanyaan. Mohon Bapak, karena mungkin belum ada yang mau bertanya nih, saya juga pengen bertanya nih Pak, mengenai sebenarnya Pak mau bertanya nih, kira-kira yang selama ini yang mengembangkan untuk metaverse-nya sendiri, apakah dari Bapak Ibu guru yang ada di madrasah di Mansaro sendiri atau ada bantuan juga dari tenaga yang lain, mungkin dari luar Mansaro, atau memang murni dari tenaga yang ada di madrasah sendiri Bapak? Untuk sampai saat ini adalah dari madrasah sendiri. Dan alhamdulillah itu timnya Mansaro TV. Timnya Mansaro TV terus berkembang ke sana. Jadi ada sekitar 8 orang yang paten untuk menangani ini. Kemudian beberapa staf tata usaha dan beberapa guru yang masih muda yang bisa kita repoti sewaktu-waktu itu juga sudah kita siapkan sebagai tenaga cadangan. Sebagai tenaga cadangan artinya ketika pernah ini terjadi, suatu hari itu kita diminta untuk menyiapkan live streaming di kantor Kementerian Agama. Di waktu yang bersamaan, kita juga ada kegiatan di madrasah. Maka yang bisa kita lakukan adalah membagi tim itu menjadi 2. Dan alhamdulillah kita ngatasi. Cuma kalau keluar dari kantor yang jadi masalah adalah kekuatan sinyal wifi-nya kadang-kadang yang bermasalah. Jadi kalau di madrasah kita sudah insya Allah terbukti terjamin untuk wifi-nya. Karena kita kadang-kadang kalau ada kegiatan tertentu di tempat lain wifi-nya kita pusatkan di salah satu titik. Dan itu kita sampaikan kepada warga. Maka yang jelas tidak pernah kita kurangi adalah untuk urusan perkantoran, wifi-nya tetap harus normal, tapi di kelas-kelas pembelajaran siswa, itu kadang wifi-nya kita minta untuk kita ambil dalam kegiatan liputan. Kemudian di ruang TU, ruang kepala madrasah, ini biasanya selalu full, tidak pernah terkurangi. Ruang meeting, ruang parikesit, terus ruang serikandi, itu tidak pernah kita kurangi. Dan ini mohon doa restunya juga, kita juga sudah sedang merancang laboratorium ekonomi untuk madrasah kita. Dan kita akan melatih laboratorium ekonomi nanti menjadi semacam
melayani kalau di BRI seperti BRI Link, melayani proses pembelajaran atau transfer dan penarikan tunai, tetapi menggunakan akses misalnya seperti BRI Link, tapi kita bekerja samanya dengan BNI 46. Kita minta sudah mereka para pimpinan siap membuatkan laboratorium ekonomi atau laboratorium perbankan untuk kita. Ruang sudah kita siapkan ada, dan mohon doa restunya pula nanti tanggal 1 kita sudah akan mengaktifkan asrama putri, yang di situ juga nanti ada kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan bahasa Inggris, bahasa Arab juga kita akan kembangkan di sana. Dan ini nanti semoga bisa kita kirim juga ke dunia metaverse proses pembelajaran bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya. Tetapi kami akan lihat dulu. Kami tadi sudah meminta kepada pengelola, saya minta supaya divideokan semua dulu. Terus nanti kita viralkan, termasuk nanti akan kita masukkan ke ke metaverse juga. Sebab proses pembelajaran di asrama untuk daya tariknya harus ada nilai lebih daripada anak-anak yang tidak tinggal di asrama. Ini yang kita inginkan. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu Guru juga sudah sepakat. Jadi hari ini dan Jumat kemarin setelah kita tinggalkan beberapa hari, luar biasa ngobrolnya, kita hampir tidak sempat keluar dari ruangan ini. Oke, itu Bu Lida, itu Bapak Dokter. Semoga nanti dengan bimbingan kemudian bertukar pengalaman dengan para ahlinya, kita bisa mengembangkan. Dan saya berkeinginan kegiatan metaverse ini cukup kita yang bekerja. Kalau kita berbagi, oke. Tapi kalau kita mengambil ahli dari lain, kalau kemudian tidak dibagi ilmunya dengan kita, saya tidak bersedia. Karena kalau mengambil ahli dari luar, itu biayanya besar, terus kita tidak pinter-pinter. Biar cukup kepala sekolah saja yang minta dipandu dasar kegiatan. Tapi untuk teman-teman yang lain, mereka harus berpacu, terutama yang muda-muda itu. Luar biasa yang semangat. Kalau kadang yang tua kan, sudah tua mau diapakan. Tapi dengan anak-anak muda ini, dengan orang-orang muda yang anaknya baru 1 atau 2 dan masih usia-usia di pendidikan dasar, itu saya yakin bisa berkembang. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, yang bekerja adalah staf kami, guru kami. Tidak ada dari unsur luar. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya jawab untuk sementara. Ini sangat juga salah satu yang perlu kita memanfaatkan apa yang ada dari madrasah sendiri. Ternyata guru-guru maupun tenaga pendidikan yang ada di madrasah bisa kalau kita mau belajar dan mau berusaha untuk berubah untuk ke sana. Dengan apalagi didukung dengan maksudnya dari pihak sekolah sendiri, mulai dari seperti kepala madrasahnya mendukung untuk ke arah ke sana, insya Allah seperti yang Pak Saifuddin bilang bahwa kita pasti juga akan terdorong, tenaga guru maupun tenaga pendidikan terdorong untuk berubah. Baik Bapak Ibu, kita sebenarnya masih ada waktu sekitar 20 menitan. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Atau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu, ini jarang-jarang loh ya, kita ada best practice seperti ini, monggo silakan. Kalau mau, ada ini bertanya dari Gus Lutfi. Ini mau bertanya, silakan kepada Pak Lutfi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bagaimana? Bagus, bisa didengar Pak. Jelas. Oke, yang disampaikan Pak Saifuddin itu benar adanya ya. Saya alhamdulillah 3 kali berkunjung di Mansatu Bojonegoro itu. Saya dapat mengambil kesimpulan leadership kepemimpinan itu nomor 1. Ketika kepala madrasah punya mimpi metaverse, maka akan terwujud. Yang bawah akan mengikuti mimpi kepala madrasah. Itu kata kunci yang saya dapat. Dan saya hanya menguatkan aja. Kemarin saya juga diundang oleh tim podcast untuk menyampaikan paparan tentang kiat-kiat agar bisa menjadi guru inspiratif nasional Kementerian Agama RI. Saya juga diundang di sana dan luar biasa memang yang terlibat di podcast itu memang anak-anak muda yang smart, yang berpikir ke depan dan yang jelas asik kayak kita masuk di tayangan Indosiar, RCTI gitu, seperti itu. Jadi memang saya berharap
nanti tidak hanya MAN 1 Bojonegoro yang ada seperti ini, juga mudah-mudahan di MAN saya juga ada seperti di MAN 1 Bojonegoro dan menjadi virus untuk madrasah di Indonesia. Mudah-mudahan virusnya cepat menular, Pak Saifuddin. Jadi saya hanya menguatkan saja dan luar biasa. Dan saya sebelum tampil itu 3 hari sebelumnya sudah dikasih gambaran yang ditanyakan apa, sehingga ketika kita live sudah ready semua. Saya kira itu, saya hanya menguatkan apa yang dilakukan Pak Saifuddin, luar biasa, terobosan-terobosan yang betul-betul kami rasakan manfaatnya sangat tinggi, sangat besar, dan saya berharap nanti mungkin ada kolaborasi, taruhlah yang punya metaverse itu MAN 1 Bojonegoro, tapi MAN 1 Bojonegoro bisa merangkul 9 MAN sewilker Bojonegoro, syukur-syukur semua pembelajaran yang diajarkan masuk di metaverse semua. Dan saya lihat ketika podcast itu jalan, maka paling tidak channel YouTube juga jalan, kemudian TV MAN 1 Bojonegoro juga jalan. Saya lihat semua tayangan TV MAN Saru, luar biasa ya. Terima kasih. Saya kira hanya menguatkan aja. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Kalau Pak Lutfi kemarin podcastnya di ruang PTSP ya. Nah, di ruang PTSP itu juga ada satu TV yang menginformasikan semua yang ada di madrasah kita, Bapak. Mulai dari ruang, kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, channel YouTube-nya juga bisa diputar di sana, di televisi itu. Jadi televisinya sudah pakai televisi yang WiFi. Nah, kemudian kalau Pak Rofe, insya Allah Bapak Dokter, kemarin podcastnya ada di ruang Parikesit ya. Ada di ruang Parikesit. Itu muatannya, ya mohon maaf Pak Dokter, itu untuk 60 peserta. Tapi pernah dipaksakan oleh guru karena sedang streaming sedang Zoom dengan sebuah perusahaan, maka 3 kelas dijadikan 1, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Itu 3 kelas kan 90 orang. Jadi karena anaknya masih kurus-kurus ya, belum berkembang, baru tumbuh, itu yang mestinya untuk 4 orang itu kadang diisi 5, terus di sela-selanya masih diisi lagi. Itu alhamdulillah cukup. Itu guru biologi. Jadi ada MGMP biologi yang ada di madrasah sendiri. Itu guru biologi mencoba bekerja sama. Dan ini mohon doa restunya pula, kita lagi bekerja sama dengan pihak ExxonMobil, yaitu dari Gas. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka pengembangan pembelajaran yang unjuk kerja. Dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali. Yang terlibat adalah biologi, kemudian geografi, dan ekonomi. Jadi kita sampai ya alhamdulillah mereka juga kaget juga kita meminta itu. Karena ada uji emisi dari kendaraan yang ada di madrasah, kemudian pohon yang kita miliki berapa. Nah, itu diukur semua. Ternyata kita masih termasuk madrasah kaya karena emisinya lebih tinggi dari yang menyerap. Ya, tapi ya gimana lagi, memang sudah waktunya. Tapi paling tidak kita sudah mengenalkan ke anak bahwa seperti itulah. Kemudian terkait dengan Pak Lutfi kemarin sempat tertunda ya waktu podcast ya, karena ada tamu yang lain. Di mic-nya agak trouble sehingga harus ganti mic dulu. Oh ya, agak trouble mic-nya harus ganti mic. Ya, nah itu ternyata sudah mulai 2001 Pak, mulai 2021 sudah harus waktunya ganti. Makanya ke depan ya harus ada cadangan sehingga tidak saat kita sudah mulai merekam kegiatan mic-nya trouble, kan kasihan pada narasumbernya. Ke depan insya Allah akan kita buat cadangan dan hari ini sudah siap cadangannya. Sehingga tidak perlu cari-cari pada saat kegiatan terus ada trouble. Terima kasih banyak Pak Saifuddin. Memang saya kemarin sengaja datang lebih awal, itu tujuannya juga pengen melihat KBM di sana, melihat gurunya, semuanya sambil belajar. Jadi pemimpin ternyata berat ya, karena dia harus membawa mimpi besar madrasah. Ringan Pak, karena
sambil ngopi, kadang-kadang ketemu di kantin itu ketika anak-anak tidak sedang anak-anak masih belajar, kadang-kadang kita ngobrol di situ. Bahkan pernah suatu ketika, ini cerita real, suatu ketika ada guru yang sedang sakit. Saya masuk, kemudian proses pembelajarannya adalah bahasa Arab. Kemudian kita coba, ya karena kebetulan kita punya sebagai guru agama, punya sedikit kemampuan untuk berbahasa Arab, kita ngobrol dengan anak-anak, terus saya bilang, pokoknya kalau nanti yang paling pintar ajak sarapan. Terus yang pintar itu memang satu itu lancar sekali berbahasa Arab. Coba kamu ngajak, siapa teman baik kamu, ayo sarapan bareng saya. Yang lainnya melanjutkan mengerjakan tugas. Nah, pada saat sarapan di kantin, Pak, itu mereka berlima, ketemu dengan guru bahasa Arab yang asli, yang juga sedang sarapan di kantin. Akhirnya disitulah terjadi proses pembelajaran. Dia ditanya oleh guru bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Siswa ini mencoba menjawab dengan sebisanya, tapi guru tersebut juga memberikan apresiasi dan bersama dengan guru-guru yang lain. Sampai hari ini masih terkenang. Kadang-kadang kalau ketemu, Pak, kok udah ditraktir lagi? Ya, kalau traktir terus kan ya berat. Maka suatu ketika kita cari dengan alasan-alasan yang lain untuk mentraktir siswa. Dan tidak banyak yang kita keluarkan, mungkin hanya sekitar 50.000. Dengan 5 anak itu, kita juga sudah ikut include di dalamnya. Tetapi proses pembelajaran yang real semacam ini, ternyata efeknya sangat luar biasa. Anak itu terpacu ketika saya tanya kepada guru bahasa Arab, bagaimana perkembangan anak ini? Bagus, Pak, masih tetap stabil kemampuannya. Dan itu yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia sudah pernah kita berikan penghargaan, malu kalau kemudian kemampuannya turun. Ini sekedar berbagi aja Pak Lutfi. Jadi kalau ketemu anak yang putus, suatu ketika kita ajak ngobrol, kita kasih penghargaan. Tidak perlu mahal. Yang penting mereka bisa ngobrol dengan kita. Oke. Mohon Ibu. Dilanjut Ibu Bulida. Oke, terima kasih. Termasuk senyuman Pak ya, senyuman. Oh, Pak ya. Kalau saya sudah potongan muka kereng Pak. Jadi nggak tahu ya teman-teman kalau melihat saya kok muka kereng. Menarik sekali, benar. Kita perlu sepakat ini bahwa mari kita tularkan virus-virus kebaikan, bukan hanya virus COVID yang menyebar ke Indonesia. Kita tularkan ini virus-virus kebaikan supaya madrasah kita jadi lebih berjaya ke depannya. Karena mungkin sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini, tapi saya percaya bahwa kita semua sudah belajar banyak sekali dari obrolan maupun pemaparan dari Bapak Saifuddin. Kita langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu doa penutup. Untuk acara doanya kami persilahkan kepada Bapak Lutfi untuk doanya. Kami persilahkan. Pak Lutfi. Pak Lutfi. Pak Lutfi mohon untuk doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya, Ibu Bulida? Allah dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan webinar nasional Best Practice Pengembangan Madrasah Metaverse, mari sama-sama kita menentukan kepala sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan simposium 4 di Makassar mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan sama-sama membaca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yu'afin amin kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Wa maghfirli dhunubi wa mudah segala dosa-dosa kami. Wa maghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bukan kami, bukan orang tua kami, sayangilah mereka seperti yang aku sewaktu aku masih. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah. Sore hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama
untuk mengikuti rangkaian acara webinar nasional Best Practice Pengembangan Metaverse PAN 1 Bojonegoro dan persiapan menyambut Simposium 4 di Makassar pada Hari Pendidikan Nasional 2023. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takbirana wa ruku'ana wa sujudana wa tahmidana wa tu'ana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pada sore hari siang sampai sore hari ini telah berjalan dengan lancar dan tentu saja Bapak Ibu silakan bisa bergabung ke grup Telegram yang digunakan untuk informasi tentang ISOE 4. Silahkan join atau bergabung dengan Telegram yang sudah ada maupun Instagram juga ada insya Allah untuk kegiatan kita yang menjelang ISOE 4. Baiklah, karena acara sudah berakhir, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu narasumber maupun seluruh yang menghadiri kegiatan sore sampai siang sampai sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebentar, saya punya pantun sedikit ini. Kita tutup dengan pantun sedikit dari saya. Jalan-jalan ke kota Paris. Jangan lupa beli ikan. Ya. Mari teman tidak perlu menangis. Perpisahan ini untuk perjumpaan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Makassar, Bu ya. Makassar. Jumpa lagi.